biasa bahasa awamnya tuh kolesterol tinggi ya Bu ya, ibu kita yang kolesterol tinggi. Nah, jadi hari ini saya mau memberikan penjelasan materi ini agar ibu dan anak ibu bisa merawat kolesterol penyakit dasar ibu ya Bu ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit Bu, apakah ibu bersedia Bu? Iya, bersedia. Jika bersedia, kita mulai ya Bu penjelasannya. Baik Ibu, yang pertama kita ke pengertiannya Bu. Pengertian dari hiperkolesterolemia, pengertian kolesterol tinggi itu adalah kondisi medis yang ditandai dengan tingginya kadar kolesterol dalam darah, terutama pada kolesterol jenis LDL atau low deficiency lipoprotein. Jadi itu bahasa awamnya tuh kolesterol jahat ya Bu ya. Jadi lemak jenuh yang ada di tubuh. Nah, jika lemak jenuh ini menumpuk di pembuluh darah, itu akan menghambat aliran dari peredaran darahnya Bu. Nah, itu yang disebut juga kolesterol tinggi. Jadi dihambat itu peredaran darahnya sama lemak-lemak yang ada di dinding arterinya gitu, di dinding apa? Di dinding pembuluh darahnya. Lalu selanjutnya ada penyebab dari hiperkolesterolemia. Ini yang pertama ada faktor genetik. Jadi faktor genetik itu maksudnya jika orang tua ibu atau kakek nenek ibu itu keturunan kakek nenek ibu punya kolesterol, jadi kemungkinan besar ibu juga bisa mendapatkan penyakit ini gitu. Jadi dari genetik orang tua. Lalu selanjutnya ada pola makan yang tidak sehat. Jadi kalau makannya sembarangan, makannya nggak diperhatikan, makan gorengan kan ada minyaknya gitu, jadi harus diperhatikan. Lalu selanjutnya obesitas, jadi kelebihan berat badan itu juga bisa, karena kan obesitas tuh penumpukan lemak juga ya Bu. Jadi di arteri ada lemak, di tubuh juga lemaknya numpuk, jadi semakin terhambat itu aliran darahnya ya Bu ya. Lalu selanjutnya kurang aktivitas fisik. Kalau misalkan setiap harinya tiduran aja, terus nggak beraktivitas, jadi harus gerak ya Bu ya. Dia harus gerak, walaupun sakit kakinya, seenggaknya tangannya atau apa ya gerak ya Bu. Jadi ada kegerakan di tubuh. Selanjutnya itu ada faktor usia. Nah ini kan ibu juga termasuk dari faktor usia ya Bu ya. Karena lansia itu kenapa bisa jadi faktornya? Karena semakin bertambah usia seseorang itu kan semakin terjadi penurunan di organ-organ tubuhnya ya Bu. Nah, jadi itu udah memang faktor dari sananya gitu. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Maksud dari jenis kelamin itu laki-laki itu lebih rentan beresiko terkena kolesterol tinggi itu di usia 25 tahun. Tapi kalau perempuan itu tingginya beresikonya setelah menopause. Menopause itu kan udah nggak haid lagi gitu ya. Itu bisa menjadi faktornya gitu kalau perempuan. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, muncul benjolan kecil di bawah mata, itu namanya simptoma Bu. Jadi muncul kayak kutil-kutil kecil di bawah sini muncul kutil kecil gitu, ini berwarna kuning biasanya ya. Lalu selanjutnya penglihatan terganggu. Ini kan biasa lansia juga susah ngelihat ya Bu ya, susah. Ini udah jadi gejala di bawah penyakit. Lalu selanjutnya sering merasa lelah. Jadi kalau ibu tuh lagi nggak ngapa-ngapain tapi ibu capek, pernah gak kayak gitu? Nah itu bisa jadi salah satu tanda dan gejalanya kayak gitu. Nah nyeri kaki, kenapa nyeri kaki jadi salah satunya? Karena peredaran darah ke kaki tuh nggak maksimal, jadi nyeri di kakinya Bu ya. Terus nyeri dada, sama ada penyumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke jantung, jadi dadanya nyeri juga. Jadi peredaran darah kan seluruh tubuh ya Bu ya, menyebar. Jadi kalau ada plak itu yang bikin nyerinya tuh yang pas darahnya lewat ke plak-plaknya itu bikin nyeri Bu. Lalu selanjutnya nyeri ke belakang kepala, nyeri belakang kepala itu juga sama tapi dia ke otak. Peredaran darah ke otaknya ada lemak-lemaknya, ada sumbatannya, jadi nyeri gitu ke kepala belakangnya gitu. Baik, ini selanjutnya ada komplikasi dari hiperkolesterolemia. Yang pertama ada jantung koroner karena ada penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung, itu bisa jadi jantung koroner Ibu. Jadi pembuluh darahnya itu tersumbat ke arah jantung, jadi nyeri, sakit tuh jantung koroner. Lalu serangan jantung juga sama Bu, ada peredaran darahnya nggak lancar ke jantung karena si kolesterolnya ini Bu. Lalu selanjutnya stroke. Kalau stroke itu kan otak ya Bu, jadi peredaran darah ke otaknya yang terhambat seperti itu. Terus juga hipertensi. Kenapa hipertensi? Tekanan darah tinggi ya Bu, tahu kan? Nah, kenapa tekanan darah tinggi jadi komplikasinya? Karena kalau
Bu jalan jadi lambat ya Bu ya. Jadi jantung tuh memompanya harus lebih kuat, jadi lebih kencang lagi mompanya. Nah itu kan jadi tinggi Bu tekanannya di jantung, jadi bisa terjadi hipertensi. Terus juga diabetes mellitus juga, jadi peredaran darah ke seluruh organ itu jadi nggak bisa menyerap insulin kalau di sini. Jadi insulin itu kayak nggak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi bisa menyebabkan diabetes mellitus. Lalu selanjutnya, nah ini pencegahannya Bu. Yang pertama ada pola makan yang sehat. Jadi ibu makan makanan yang dianjurkan. Kalau kolesterol lagi tinggi, itu dianjurkan makan makanan yang mengandung banyak serat. Nanti makanannya apa aja kita jelasin di akhir ya Bu. Ada. Lalu selanjutnya aktivitas fisik. Tadi kita harus gerak. Seenggaknya kita setiap pagi gerak gitu. Atau jalan kaki kan ke pasar itu kan gerak ya, jalan aja gitu. Terus memberhentikan kebiasaan merokok. Itu kan nggak merokok, tapi jika ada anggota keluarga atau tetangga yang merokok bisa disampaikan ya Bu untuk berhenti merokoknya, karena bisa memperparah keadaan kolesterolnya kalau dia punya kolesterol gitu. Terus juga alkohol juga sama, bisa jadi cara pencegahan itu ngurangin alkohol, rokok, pokoknya tuh dikurangin kalau punya penyakit-penyakit seperti kolesterol. Terus screening kolesterol secara teratur, itu artinya ibu harus sering-sering ngecek ke puskesmas. Sering kontrol iya, kontrol kolesterolnya, jadi bisa terkontrol tuh. Jadi dikasih obatnya gimana biar bisa ya, jadi enggak tanda dan gejala itu berkurang ya, tinggi banget gitu, bisa terkontrol. Lalu selanjutnya, nah ini makanan yang dianjurkan, ini sayuran hijau, ada kangkung, bayam gitu ya Bu ya, makanan sayuran hijau lah ya pokoknya. Terus ada kacang-kacangan. Tapi kalau misalkan ibu ada asam urat, ini dia jangan gitu. Jadi bisa dilihat juga ya Bu, jangan diambil semuanya. Tapi kalau misalkan emang nggak ada asam urat atau enggak, ini mah makan aja. Lalu buah-buahannya itu contohnya kayak pisang yang mengandung banyak serat, pisang, jeruk, alpukat, kayak gitu ya Bu ya. Terus biji-bijian utuh, biji-bijian itu maksudnya kayak jagung, itu termasuk biji-bijian utuh, jagung. Jadi jagungnya itu, nah balik lagi nih makanannya tuh cara masaknya gimana. Nah kalau misalkan udah makan semuanya tapi dengan cara digorengnya sama aja Ibu, jadi bisa cara dengan direbus kayak gitu. Jadi nah ini selanjutnya ada kedelai dan bahan olahannya kayak tempe, tahu. Nah jadi kalau misalkan tempe digoreng, tahu digorengnya sama aja gitu maksudnya. Jadi diperhatikan juga cara masaknya kayak gimana ya Bu. Terus selanjutnya makanan tidak dianjurkan nih Bu, daging merah kayak daging kambing, domba, tapi itu kan termasuk daging merah. Ini kan bentar lagi mau Idul Adha nih, Ibu juga harus perhatiin nih mengkonsumsi daging-dagingannya, karena kalau berlebihan pasti bakal sakit belakangnya Bu. Ya kan, karena tinggi, langsung tinggi itu yang harus dihindarkan Bu gitu. Terus lalu ada produk olahan susu kayak keju, mentega, terus yogurt. Itu yogurt mah jarang ya Bu, tapi mentega pasti adalah Ibu masuk pakai mentega ya Bu ya. Kue-kue gitu dikurangin. Terus makanan olahan tuh kayak sosis, sosis nugget, jadi yang daging tapi diolah lagi, nggak bener-bener makanan pure makanan gitu, jadi diolah lagi, kan banyak pengawetnya kalau makan makanan gitu. Nah itu yang kita harus hindari ya Bu. Lalu sama nih selanjutnya gorengan, karena minyaknya ini Bu, minyaknya yang bikin kolesterolnya tuh naik. Terus jeroan kayak ati, ampela, usus itu juga dikurangin lah Bu. Jadi biar bisa terkontrol kolesterolnya. Karena kalau misalkan memakan makanan ini tuh nanti efeknya bakalan ke penyakit-penyakit yang tadi kita jelasin Ibu. Saya jelaskan kayak jantung koroner, yang ke stroke kayak gitu. Makanya harus diperhatikan. Nah terakhir itu ada telur, terutama kuningnya, karena itu mengandung banyak lemak. Jadi bisa dikurangin makannya. Nah ini untuk referensinya. Terus saya ngambil materinya dari sini maksudnya gitu. Baik Ibu, saya sudah
selesai menjelaskan tentang kolesterol tinggi ya Bu ya, hiperkolesterolemia kepada Ibu. Nah ini saya ada leaflet, jadi Ibu bisa baca-baca, kayak yang tadi saya jelaskan itu saya rangkum di sini kan, Ibu bisa baca ulang lagi. Lalu, nah kan kita udah saya jelaskan nih Bu, gimana tadi penyebabnya, terus pengertiannya apa, tanda gejalanya apa, makanan yang boleh sama nggak bolehnya apa. Saya boleh gak Bu nanya? Ya, coba sebutin tanda dan gejalanya Bu. Biasa kalau kolesterol naik dia tuh nyeri pundak di sini, terasa pusing, terus sama kakinya sakit, ya, sama dia mengalami apa pandangannya ya, Pandangannya berkurang ya Bu ya. Baik, bisa menjelaskan, keren. Lalu selanjutnya saya mau nanya, makan makanan yang boleh apa aja Bu? kayak seperti sayuran yang hijau. Kalau buat buahan seperti pisang, alpukat, pir, ya. Terus kalau itu kacang-kacangan seperti jagung, tapi tanpa harus digoreng. Iya dia bagus. busuk. Bentar. Terus coba satu lagi mau nanya komplikasinya Bu, komplikasi dari kolesterol Komplikasinya ini. dia bisa dapat serangan jantung, hipertensi, Ya. sama apa yang stroke. Ya, stroke. Bagus. Jadi Bu, sekiranya setelah saya menjelaskan ini, Ibu memahami sedikit lah Bu ya mengenai tentang kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia ini. Baik Ibu, sebelum saya selesaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada Kak. Jadi jika nggak ada, saya izin pamit ya Bu. Terima Iya. kasih banyak. Iya, Kak. Selamat pagi.